aktivasi rekeningnya, yaitu yang pertama menyerahkan asli surat keterangan kepala sekolah atau kepala lembaga, kemudian yang kedua menyerahkan fotokopi KTP orang tua, dan kemudian menyerahkan fotokopi KTP kartu keluarga atau surat keterangan dari RT. Kemudian kondisi yang ketiga, siswa belum memiliki KTP dan didampingi oleh orang tua. Untuk aktivasinya, yaitu menyerahkan surat asli surat keterangan kepala sekolah atau ketua lembaga, kemudian yang kedua serta menunjukkan KTP asli kepala sekolah dan kemudian yang ketiga surat kuasa kepala sekolah atau ketua lembaga atau guru. Next. Nah, di sini kami juga akan menjelaskan terkait pencairan atau aktivasinya secara kolektif. Jadi untuk pencairan atau aktivasi secara kolektif ini di dalam masa pandemi ini berlakukan pencairan atau aktivasi kolektif ini. Jadi kondisinya yang pertama siswa tidak bertatap muka dengan tugas BRI. Kemudian yang kedua bertatap muka dengan kepala sekolah atau ketua lembaga atau guru. Kemudian yang ketiga dilakukan oleh kepala sekolah atau ketua lembaga atau keempat, BRI menyerahkan dana kepada kepala sekolah atau kepala ketua lembaga atau guru yang dikuasakan. Kemudian untuk kategorinya, penerima PIP bertempat tinggal tidak sulit, transportasi dari kantor bank dan tidak bisa mengambil dana secara langsung. Jadi ini awal mulanya kenapa ada aktivasi atau pencairan secara kolektif. Tapi untuk kategori ini, untuk saat ini ditanggung karena adanya pandemi COVID-19 ini. Kemudian untuk dokumen yang dibutuhkan adalah yang fotokopi dan kemudian yang kedua fotokopi SK pengangkatan dirinya sebagai kepala sekolah, kepala lembaga atau yang ketiga surat pertanggungjawaban mutlak atau SPPJM ini adalah asli kepala sekolah atau ketua lembaga dilampiri seluruh administrasi. Nah, ada program untuk realisasi PPP ini dibagi menjadi dua, yaitu program internal BRI dan program eksternalnya. Jadi untuk program internal sendiri yang sudah kami lakukan adalah yang pertama pemberitahuan ke UKER BRI tidak menambah persyaratan lain di bisnis atau PKS. Jadi persyaratan yang diminta adalah persyaratan sesuai yang ada di teknis atau PKS. Kemudian yang kedua, UKER pencairan dari PIP yang telah memenuhi syarat pencairan. Kemudian yang ketiga, karyawan BRI tentang program PIP. Yang keempat, follow up ke UKER BRI yang mengalami kendala dalam proses pencairan. Dan yang terakhir, mengadakan interview kepada asisten bisnis mikro dan operasional di seluruh Indonesia terkait edukasi pelayanan PIP di unit kerja. Dan untuk program eksternalnya, yang sudah kami lakukan yaitu yang pertama aktif pencairan ke sekolah khususnya yang belum melakukan pencairan. Ini kami lakukan dengan cara bersurat sekolah yang untuk pencairan itu biasanya langsung ada datanya di Kabupaten. Kemudian yang kedua berkoordinasi dengan kabupaten atau tempat menerima untuk di sini kami akan menjelaskan terkait cut-off pencairan PIP tahun 2017 dan 2018. Jadi untuk PIP 2017 dan 2018 ini sudah dikembalikan ke kas negara. Untuk tahun yang 2017 jenjang SD, untuk penerapan jumlah siswa dikembalikan ke kas negara. 412.556 siswa dengan nominal 100 miliar dan kemudian untuk jenjang SMP itu ada 288.399 siswa dengan nominal 160 miliar 119.375.000. Untuk pencairan PIP 2018 dalam tanggal 14 Juni 2019 sesuai dengan surat nomor 5023.
Sedangkan untuk penyaluran PIP tahun 2018 untuk jenjang SD, untuk data yang dikembalikan untuk jumlah siswanya adalah sebesar 415.136 siswa dengan nominal 160 miliar 152.750.000. Sedangkan untuk jumlah SMP itu sendiri, untuk jumlah siswa yang dikembalikan ke kas negara 169.913 siswa dengan nominal 92 miliar 175 juta. Sedangkan untuk cut off pencairan PIP tahun 2018 ini adalah tanggal 30 Juni 2020 sesuai dengan surat Kemendikbud nomor 4921 tertanggal 28 Mei 2019. Next. Nah, ini percepatan pencairan PIP selama masa COVID-19. Jadi selama masa wabah COVID-19 ini, untuk pencairan yang semula secara individu dengan orang tua atau wali datang ke bank, untuk pencairannya menjadi dapat dilakukan secara kolektif oleh pihak sekolah atau guru yang dikuasakan. Nah, kemudian untuk yang kedua, untuk percepatan pencairannya ini, yaitu melakukan video conference dalam rangka percepatan penyaluran PIP dengan Kemendikbud dan Dinas Pendidikan setempat. Kemudian yang ketiga, telah melakukan instruksi percepatan secara berkala ke UKER BRI Selindo melalui digital office disertai dengan detail tata cara percepatan PIP-nya. Dan yang terakhir, yang keempat, langkah yang sudah dilakukan telah melakukan in-house training dalam rangka percepatan PIP tahun 2018 dan 2019 yang dibagi di 3 klaster wilayah, yaitu Barat, Tengah, dan Timur. Next. Nah, ini adalah contoh pelayanan PIP selama masa COVID-19. Jadi di beberapa UKER kami. Next. Nah, di sini mungkin kami akan tampilkan beberapa pertanyaan mungkin yang nantinya ada di benak Bapak Ibu dari pihak sekolah. Next. Next. Nah, jadi ini beberapa pertanyaan yang mungkin seringkali ditanyakan. Yang pertama, bagaimana jika pada saat orang tua wali atau siswa datang ke UKER BRI untuk mencairkan dana bantuannya, namun saldo di rekeningnya nihil? Nah, jadi saldo nihil itu bisa beberapa kemungkinan. Yang pertama, orang tua wali atau siswa tersebut telah mencairkan dana bantuan PIP-nya. Kemudian yang kedua, siswa yang telah memiliki rekening diinstruksikan oleh Kemendikbud untuk dibukakan rekening baru. Sehingga pada saat siswa membawa buku tabungan yang lama, maka akan terlihat saldo nihil. Jadi seharusnya siswa harus membawa rekeningnya adalah rekening yang baru yang dibukakan yang baru di BRI seperti itu. Yang kedua, ini bagaimana apabila jarak UKER BRI yang sesuai dengan mapping di buku tabungan jauh dari sekolah sehingga mempersulit siswa untuk melakukan aktivasi rekening atau cetak buku tabungan atau pencairannya. Jadi apabila dalam kondisi seperti ini, orang tua siswa atau wali dapat melakukan aktivasi rekening atau cetak buku tabungan atau pencairan di unit kerja BRI lainnya yang terdekat dengan kecamatan lokasi sekolah berada. Karena BRI sekarang sudah online, jadi untuk aktivasi rekeningnya bisa dilakukan di BRI mana saja. Next. Jadi ini untuk FAQ-nya yang ketiga, bagaimana jika siswa penerima PIP tidak mempunyai orang tua dan diwakili oleh anggota keluarganya yang lain, misalnya diwakili oleh kakek, nenek, paman, bibi, apakah bisa mencairkan PIP-nya? Untuk aktivasi rekening dan atau pencairan dana PIP diperbolehkan dilakukan oleh anggota keluarga penerima yang lain dengan membawa berkas sebagai berikut. Yaitu yang pertama, surat keterangan dari kepala desa atau lurah yang menerangkan bahwa anggota keluarga tersebut masih mempunyai satu keluarga, merupakan satu keluarga dengan yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, surat keterangan kepala sekolah sebagai penerima PIP. Dan yang ketiga, KTP anggota keluarga lainnya yang mewakili. Kemudian ada juga pertanyaan bagaimana jika siswa penerima PIP atau pesantren yang tempat tinggal orang tua jauh sehingga tidak memungkinkan untuk mewakili siswa dalam pencairan PIP. Jadi untuk pencairan diperbolehkan dilakukan oleh kepala sekolah pesantren
dengan membawa dokumen kelengkapannya sebagai berikut. Yang pertama, surat keterangan kepala sekolah sebagai penerima PIP. Kemudian yang kedua, SK pengangkatan kepala sekolah. Jika kepala sekolah memberikan kuasa kepada guru untuk melakukan pencairan PIP-nya, maka kepala sekolah wajib memberikan surat kuasa. Kemudian yang ketiga, KTP kepala sekolah atau guru yang dikuasakan. Dan yang terakhir ini yang mutlak dan harus dilampirkan adalah SPTJM terkait dengan surat pertanggungjawaban mutlak yang saya singgung sebelumnya. Next. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah diperbolehkan pencairan secara kolektif selama masa COVID-19 ini? Jadi, sesuai dengan surat Kemendikbud nomor 112 tentang aktivasi rekening atau penarikan dana PIP di bank penyalur dengan protokol kesehatan dan pencegahan COVID-19, diperbolehkan untuk pencairan secara kolektif dengan tetap melengkapi persyaratan pencairan secara kolektif. Nah, apabila Bapak Ibu memiliki komplain terkait sebuah nihil pelayanan Bank BRI yang kurang berkesan ataupun mungkin permasalahan lainnya di lapangan, harap untuk segera dilaporkan ke divisi institution. Mohon maaf, mungkin ini terkait dengan internal kami ya Bapak Ibu ya. Next mungkin kita skip aja. Nah, mungkin itu Bapak Ibu untuk sharing materi yang bisa kami berikan pada sore hari ini. Mungkin kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila mungkin nanti ada pertanyaan lain terkait pencairan PIP ini, mungkin bisa langsung ditanyakan saja. Kami siap untuk menjawab. Demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Anita selaku Kanwil BRI Semarang yang sudah memaparkan paparannya terkait dengan kebijakan dari BRI tentang pencairan tata cara pencairan PIP. Baik Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada pihak BRI, kami persilakan.